Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam acara Saat Teduh bersama Musafir. Dan hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Dan tema kita di hari ini adalah cara hidup anak terang. Sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, kitab Efesus adalah kitab atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana Rasul Paulus meminta agar mereka menjadi anak-anak terang, yaitu menjadi penurut-penurut Allah. Dalam ayat 1 jelas di sana dituliskan, menjadi penurut Allah, menjadi serupa seperti Tuhan. Dan ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, mengapa Rasul Paulus menulis surat ini? Alasannya adalah karena ada jemaat di Efesus yang mulai hidup dengan cara tidak menuruti Allah, mulai menjauh dari Allah, dan mulai hidup tidak melakukan kehendak Allah. Nah, sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan zaman sekarang ini, semakin modern zaman ini, ada banyak anak-anak Tuhan mulai hidup dengan cara tidak menuruti Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, dan mulai hidup tidak melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 ini sangat cocok dengan kehidupan kita sekarang ini. Nasihat Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21 adalah supaya orang Kristen hidup sebagai anak-anak terang. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidup sebagai anak-anak terang? Ada 3 cara yang dinyatakan dalam perikop ini. Antara lain adalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup di dalam kasih. Artinya bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan dan hidup dalam kasih terhadap sesama. Itu yang dimaksud dengan kita hidup di dalam kasih. Kalau kita melihat ayat 1 dan 2 dari Efesus pasal 5, dikatakan seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya kepadamu. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua jelas dalam kitab Efesus pasal 5 ini. Nah, di sini perhatikan sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan. Ditunjukkan Allah adalah kasih. Jika kita hidup di dalam Allah, berarti kita hidup di dalam kasih. Pertanyaannya, seperti apa kasih Allah itu? Kasih Allah adalah kasih agape. Seperti apa kasih agape? Kasih yang mengutamakan orang lain, kasih yang rela berkorban, kasih yang menerima tanpa syarat. Nah, untuk hidup di dalam kasih Allah, untuk hidup dalam Allah, kita hidup di dalam kasih, kita harus belajar mengenal Dia dengan baik. Kita harus memberi diri, hidup di dalam kasih, hidup di dalam Allah, hidup di dalam Dia. Jadi kita memberi diri, mengenal Dia dengan cara membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan targetnya yang dikehendaki Allah adalah sehingga kita mampu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita hidup di dalam Dia, kita hidup di dalam kasih-Nya. Nah, sahabat Musafir yang dikasihi Tuhan, kita dapat hidup di dalam kasih terhadap sesama juga ketika kita tahu dan mengerti kasih Allah. Sebab itu
Mari kita memahami kasih Allah melalui belajar firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih Allah, maka kita pasti dapat hidup di dalam kasih dengan sesama. Kalau kita dapat memahami dengan jelas seperti apa kasih Allah, bahwa kasih Allah itu mengutamakan orang lain, rela berkorban, kasih yang menerima tanpa syarat apapun keadaan orang lain. Kalau kita memahami kasih Allah itu dan kita hidup di dalam kasih Allah itu, maka kita pasti dapat hidup dengan kasih bersama sesama kita. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita juga dalam bagian ini diminta untuk hidup sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, dengan memperhatikan dosa, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Kalau melihat di dalam ayat 3 dari Efesus pasal 5 jelas di sana. Bahkan ayat 4 juga dikatakan, demikian juga perkara kotor, yang kosong atau yang sembrono. Hal-hal ini jangan dilakukan bagi orang-orang Kristen. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kasih Allah, maka kita dapat hidup dalam kasih terhadap sesama. Hiduplah dengan tidak melakukan dosa, tidak melakukan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Hidup tidak memperkatakan kata-kata kotor atau makian. Dengan demikian, kita adalah anak-anak terang. Yang kedua adalah hidup di dalam terang. Artinya kita hidup di dalam terang firman Tuhan, bukan dalam kegelapan dosa. Sebab itu kalau kita melihat ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan, dalam ayat 8 dan ayat 9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, perhatikan dalam ayat 8 dan 9, Allah adalah terang. Bahkan kalau lebih jelasnya melihat ada Allah adalah terang, itu 1 Yohanes 1 ayat 5 ditunjukkan di sana. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Sahabat musafir, terang dan gelap tidak dapat bersatu. Dan Rasul Paulus di sini mau menegaskan, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 7. Dan kepada kaula muda dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. 2 Korintus 6 ayat 14 di sana menjelaskan. Nah, perhatikan persahabatanmu, persahabatan kita, dan juga calon pasanganmu, calon pasangan anak-anak Tuhan, umat Kristiani. Penulis Amsal mengingatkan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 13 ayat 20. Jadi artinya betapa sulitnya hidup benar dengan orang yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh karena itu, hiduplah dalam terang sebagai anak terang, hidup bersama dengan anak terang. Nah, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara terang dan gelap. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Ayat 9, sedangkan gelap tidak berbuahkan apa-apa. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan di sini Rasul Paulus menyatakan juga akhirnya di ayat 9, ujilah. Buah perbuatan perlu diuji apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Nah, tidak semua perbuatan baik itu adalah baik. Perbuatan baik yang dimaksud di sini adalah yang mengandung keadilan dan kebenaran. Supaya kalau kita melihat yang mengandung kebaikan dan kebenaran, Matius 5 ayat 16 mau menyampaikan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, karena itu sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam terang firman Tuhan, maka kita pasti akan hidup benar di hadapan Tuhan.
hidup melakukan kehendak-Nya dan menjauhkan larangannya dari hidup kita. Dengan demikian kita dapat disebut sebagai anak-anak terang. Yang ketiga, hiduplah di dalam pimpinan Roh. Artinya kita hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, bukan hidup dalam pimpinan diri sendiri atau pimpinan roh jahat, yaitu kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis. Nah, kalau melihat ayat 15 dan 16 dikatakan, dalam ayat 15 dan ayat 16 dituliskan di situ, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, ayat 15 dan 16. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, waktu ini singkat. Hiduplah dan bawa hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk hidup di dalam Roh Tuhan. Kalau kita melihat bahwa waktu ini adalah singkat, Yakobus 4 ayat 14 dikatakan di sana, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, dari sebab itu gunakanlah dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan hikmat Tuhan. Rasul Paulus mau menyatakan di sini, hendaklah kamu penuh dengan Roh, ayat yang 18, agar sepenuhnya dipimpin oleh Roh Tuhan dan melakukan kehidupan dengan sebijaksana mungkin dan menyelesaikan tugas panggilan kita. Targetnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Ayat 17 dikatakan dari Efesus pasal 5, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu katakan juga di dalam Ibrani 10 ayat 36, sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ternyata ada janji Tuhan yang indah bagi kita. Oleh karena itu, sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sadarilah agar kita tidak memimpin hidup ini sendiri tanpa Tuhan. Penulis Amsal di sini di dalam Alkitab, dalam Amsal 16 ayat 9 berkata bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh karena itu, sadari hidup kita ini agar kita tidak memimpin hidup kita sendiri, tetapi berpasrah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Atau kuasa kegelapan, roh jahat, roh setan, iblis. Bukan itu yang mengendalikan hidup kita. Dengan pimpinan Roh Tuhan, kita dapat hidup bijaksana. Allah yang mengilhamkan kebijaksanaan sehingga membuat kita berhikmat. Oleh karena itu, berkenanlah di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat disebut sebagai anak-anak terang. Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat melihat bahwa kita disebut sebagai anak-anak terang ketika kita dapat hidup dengan cara hidup di dalam kasih Tuhan dan kasih terhadap sesama. Hidup di dalam terang firman Tuhan dan hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, di mana firman ini terus mengajarkan kami supaya menjadi anak-anak terang. Mampukan kami melakukan apa yang menjadi maksud firman-Mu, terlebih yang sudah kami renungkan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.